HIV nggak bisa sembuh. Banyak yang orang yang bilang seperti itu. HIV itu nggak bisa disembuhkan. Ada benernya, ada enggaknya. Cuma, apakah pada saat kita tahu diagnosa, tahu status kita, kemudian ada orang yang bilang, kamu positif HIV, dan HIV itu nggak bisa disembuhkan. Kira-kira bagaimana para pernyataan tersebut? Dampaknya terhadap pasien tersebut? Apakah bisa memberikan motivasi untuk tetap bertahan hidup, atau justru malah menghancurkan hidupnya? Karena anggapan bahwa dia mengidap sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Orang yang dapat diagnosis kanker, mereka nggak pernah loh dikasih tahu sama dokternya, kankermu itu udah nggak bisa disembuhkan. Nggak ada. Karena mereka semua tahu pasien butuh motivasi untuk tetap bertahan hidup. Jadi, sekalipun kanker stadium 4 sekalipun atau bahkan yang sudah terminal, nggak pernah dibicarakan bahwa kankernya itu nggak bisa disembuhkan. Karena itu akan menghancurkan motivasi pasien tersebut. Lalu kenapa kita yang tanpa sadar, ya mungkin memang karena tanpa sadar ya, selalu mengucapkan berulang kali HIV itu nggak bisa disembuhkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan mental health kita ke depannya? Kita hidup dengan HIV, dengan sesuatu yang nggak bisa disembuhkan. Apakah kita akan masih punya motivasi? Mungkin iya, tapi sampai seberapa lama? Padahal HIV itu bukanlah penyakit. HIV tidak menyebabkan sakit. Loh, katanya HIV itu penyebab AIDS. HIV berbeda dengan AIDS. HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi yang masuk. Sementara AIDS adalah kumpulan penyakit yang masuk pada saat kekebalan tubuh sudah rusak. Jadi orang dengan HIV kalau dia nggak minum ARV, kekebalan tubuhnya akan semakin hancur. Nah di situ AIDS-nya akan kemudian mulai muncul pada saat ada infeksi yang lain yang masuk. Jadi penyebab AIDS bukanlah HIV. HIV nggak menyebabkan sakit. HIV hanya meruntuhkan, merusak sistem kekebalan tubuh. Sehingga tubuh tidak mampu melawan penyakit yang masuk. Itu juga kalau nggak diobatin dengan ARV. Kalau diobatin dengan ARV, maka kekebalan tubuh yang bersangkutan itu bisa pulih sama dengan orang tanpa HIV. Sama persis. Orang tanpa HIV kekebalan tubuhnya atau CD4-nya adalah 450 sampai 1600. Orang dengan HIV yang sudah pengobatan ARV, kekebalan tubuhnya bisa mencapai di angka yang sama. Lalu apa bedanya? Nggak ada. Bedanya hanyalah status HIV. Sementara status HIV itu hanyalah dan harusnya hanya ada tersimpan rapat-rapat dan rapi di ruang polilayanan. Tidak untuk dipublikasikan, tidak untuk diumbar ke sana kemari. Sama dengan kita pernah sakit TB, kita pernah korengan, kita pernah kena panu. Apakah itu kemudian menjadi bahan untuk pembicaraan di luaran? Kan enggak. Jadi HIV bisa disembuhkan. Kalau kita nggak sakit apapun, apa yang mau disembuhkan? Karena HIV bukan penyakit. HIV tidak menyebabkan sakit pada saat kita patuh ARV. Orang sakit minum obat agar mereka sembuh penyakitnya. Orang dengan HIV minum ARV agar mereka tidak sakit. Sekarang kita akan balik lagi mencoba melihat definisi sembuh. Sembuh itu kalau kita lihat dari kemasan obat, itu dituliskan bahwa obat A, obat B, obat C menyembuhkan gejala influenza, meredakan gejala batuk, pilek. Tidak pernah satupun yang mengklaim obat A, obat B, obat C menyembuhkan influenza. Nggak ada. Disebut sembuh pada saat semua gejala yang menyebabkan sakit itu hilang. Virusnya masih ada karena kita masih akan terinfeksi lagi pada saat kekebalan tubuh kita turun. Jadi yang disembuhkan adalah pada saat gejala yang menyebabkan sakit tersebut hilang. Terus kasus dengan orang dengan HIV yang sehat tanpa penyakit apapun, gimana? Masih mau dianggap mereka nggak pernah sembuh? Apanya mau disembuhkan?
HIV bukan penyakit, HIV nggak menyebabkan sakit. Pada saat orang tersebut hidup dengan sehat, minum ARV setiap hari, lalu apa yang mau disembuhkan kalau dia sendiri juga nggak sakit apapun? Orang dengan HIV harus minum ARV setiap hari agar kekebalan tubuhnya tidak rusak. Agar dia tidak lagi menularkan HIV ke pasangannya secara seksual. Agar penularan HIV dapat dihentikan. Jadi, kalau kita masih sering ngomong HIV nggak bisa disembuhkan, pernah nggak kita ada di posisi pasien tersebut? Pada saat kita buka kertas pemeriksaan laboratorium, kemudian dokternya bilang, kamu sakit HIV, HIV nggak bisa disembuhkan. Kira-kira apa yang terjadi di pikiran kita? Hancur, iya itu yang terjadi. Dan kenapa juga banyak orang yang enggan untuk memeriksakan status kesehatannya, termasuk status HIV-nya. Karena anggapan tadi, lebih baik nggak tahu status daripada saya tahu status setelah VCT dan ternyata saya harus mengidap dan hidup dengan ketakutan seumur hidup karena hidup dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mendingan nggak usah tahu status. Dan akhirnya apa? Pada saat orang tersebut tidak tahu status, apabila dia positif HIV, dia akan terus menularkan ke pasangannya dan ke orang lain. Kemudian drop, masuk AIDS. Kalau nggak tertolong, ya bablas. Padahal kalau dia tahu status sejak awal, kalau kemudian hasilnya negatif, dia paham bagaimana penularan selanjutnya sehingga dapat menghindarinya. Kalau dia positif, dia dapat segera memulai pengobatan ARV. Jadi, nggak perlu sampai kesehatannya terganggu apalagi masuk AIDS. Dan sudah tidak lagi dapat menularkan ke orang lain. Jadi memang penting untuk memahami kalimat, slogan, kata atau apapun yang berkaitan dengan isu HIV karena sangat-sangat sensitif. Kita berpuluh-puluh tahun ditakut-takutin dengan HIV, edukasi HIV, bahwa HIV itu seram, HIV itu menakutkan, HIV itu gampang menular, HIV itu pasti begini, pasti begitu. Sampai pada akhirnya semua orang takut untuk VCT, untuk tahu status. Dan akhirnya penularan baru terus terjadi karena orang tidak tahu statusnya. Jadi masih mau beranggapan, mau masih meneruskan ke orang lain, masih mau mengatakan bahwa HIV nggak bisa disembuhkan. Coba dipikir lagi, pada saat orang dengan HIV tidak sakit apapun, yang mau disembuhkan apa? Mungkin pada saat kita mau ke dokter juga dokternya bingung. Dok, saya mau sembuh dong. Kamu sakit apa? Sakit HIV. Gejalanya apa yang kamu rasakan apa? Nggak ada. Saya sehat sampai sekarang setelah ARV. Kira-kira dokter akan bicara apa? Disuruh pulang. Disuruh kasih rujukan baru ke poli kejiwaan. Yuk, mari kita coba rubah edukasi yang sudah ambur-aldul selama ini, edukasi yang negatif yang menakut-nakutin, dengan menggunakan bahasa yang lebih tepat, lebih ramah, agar orang tidak lagi takut terhadap HIV. Bisa kan?